si aku aja gitu. Ala-ala anak-anak kecil gitu ya, anak-anak masih bocah lah ya. Iya. Berarti pertama kali tentang apa? Kalau dulu itu waktu SD, aku pernah nulis cerita novel iseng gitu. Sebenarnya tentang imajinasi aku terhadap suatu hal aja sih, kayak bener-bener fiktif banget gitu, nggak ada di sekitaran aku, tapi aku membayangkan hal itu benar-benar terjadi gitu. Kayak misalnya aku sedang ngapain, terus aku melihat apa gitu. Jadi benar-benar pure as anak kecil gitu. Anak kecil lagi nulis imajinasinya seperti apa gitu. Aku tuangkan ke dalam sebuah kertas gitu. Jadi emang Tisa ini dari kecil emang udah imajinatif banget berarti anaknya ya, bisa Amin, amin, dibilang. amin. Amin, amin. Amin. Aku rasa setiap orang pasti punya punya sisi imajinatif masing-masing gitu, dan Mm-mm, pasti ada sih, aku rasa semua orang. betul betul. Terus baru mulai suka nulis itu pas remaja ya, usia Yap, 13 tahun. 13 tahun. Tapi kamu ya. pernah nyoba-nyoba gitu nggak sih kayak bikin karya terus dipublish gitu? Pas di saat remaja itu, di usia kamu 13, 14. Gimana gimana sih Kak? Pernah dipublish nggak Oh, misalkan oke, di oke, oke. Hmm. mm-mm, Kalau publish sih bener-bener nggak pernah sama sekali. Jadi aku cuma kasih tauin eh, hasil karya tulis aku ke orang tua aku gitu, ke keluarga sih, lebih ke kayak minta masukan gitu. Ini bagus atau enggak gitu. Tapi kalau sekarang-sekarang ini pas udah mulai beranjak remaja, kayak udah mau masuk umur 16 tahun, aku sering banget update tulisan-tulisan aku di Twitter. Jadi publishnya itu kayak di Twitter, tapi kayak hmm, ringkasan-ringkasan gitu doang Kak, kayak teaser-teaser gitu, dan gak ada ekspektasi untuk dijadikan sebuah buku gitu. Dan sampai akhirnya dari pihak Bukune menawarkan aku untuk menerbitkan hasil karya tulis aku makanya kayak seneng banget, dan aku ngerasa uh, apa yang aku tulis itu bisa 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 apa ya, bisa jadi manfaat gitu buat orang, karena memang memang tujuannya itu kan tadinya hanya untuk menyenangkan diri aku sendiri gitu, kayak plong hmm. gitu, lepas apa yang aku pikirin aku tulis. Tapi setelah setelah tahu buku ini mau diterbitkan, aku ngerasa kayak aduh, seneng banget gitu. Mudah-mudahan apa yang aku pikirin di dalam otak aku bisa jadi manfaat ke orang-orang banyak gitu Kak. Karena kan tadinya kan Amin. kayak cuma buat diri aku sendiri aja gitu, kesenangan pribadi. Betul, betul. Sekarang kesenangannya jadi kesenangan milik bersama ya. Semoga juga bisa menginspirasi banyak orang. Amin, 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 amin. Nah, amin. Thank you semuanya. tadi ya aku kan juga udah dengar dari kamu kalau kamu suka baca KKPK gitu. Jadi itu Ya, sedikit berpengaruh juga ya ke kamu yang sekarang. Jadi ketertarikan di dunia tulis menulis jadi dari situ ya awalnya ya. iya, pasti-pasti, karena sebuah tulisan aku rasa, maksudnya penulis ya, itu tuh harus suka baca buku dulu gitu aku rasa, karena kan Bener, setuju. uh, ada ketertarikan untuk apa ya, istilahnya termotivasi gitu untuk bisa punya suatu karya, ya biasanya kan dari karya orang gitu. Dari karya Mm-mm. orang kita sering baca buku, misalnya terinspirasinya dari siapa, idolanya siapa gitu kan. Nantinya jadi dia termotivasi untuk buat buat karya, bukan bukan ngikutin ya, tapi lebih ke termotivasi untuk Terinspirasi. dan Ya, terinspirasi gitu. betul, betul. Ya, semoga juga teman-teman yang nonton kita hari ini juga dapat inspirasi dari kita supaya juga Amin. mau mulai menulis ya. Jangan takut menulis, mau kalian umur berapapun mulai aja dulu. Nggak usah takut karya jelek atau bagus, itu urusan belakangan. Ya, Kayak benar gitu. banget. Benar-benar. Oke, mungkin itu sedikit pengenalan ya. Tadi kita udah bahas tentang masa lalunya Tisa waktu kecil dan remaja dia suka. Ternyata kita tahu Tisa ini emang punya ketertarikan nulis sudah dari kecil gitu kan. Hmm. Nah, sekarang kita sedikit masuk nih ke buku yang mau kamu bikin. Kan kita udah nge-publish judul buku kamu. Judulnya kan Untuk Kamu Yang Berhak Bahagia.
Kalau boleh tahu, ini kasih gambaran sedikit sih, ini buku tentang apa sih judulnya untuk kamu yang berhak bahagia ini? Untuk kamu yang berhak bahagia. Kenapa aku milih judul itu? Sebenarnya ada list judul yang aku share gitu kan. Aku share ke fans-fans, ke netizen-netizen. Dan dari tiga list yang aku share itu sebenarnya ada apa ya, ada inti dari cerita tersebut gitu. Dari judul itu ada intinya gitu. Jadi ketika penonton asik netizen milih untuk kamu yang berhak bahagia, aku ngerasa Bahagia. ngerasa oh iya nih kayaknya emang paling pas nih judul ini gitu. Karena mm, yang aku pengen gitu, apalagi kita di generasi muda sekarang-sekarang ini, ya pas banget di masa-masa sulit seperti ini, di masa pandemi kayak gini, uh, waktunya kita untuk mensyukuri hidup. Dengan apa? Dengan Hmm. bahagia. Dengan bahagia versi diri kita sendiri gitu. Dan yang nentuin bahagia, yang bisa mengukur kadar bahagia gitu, cuma diri kita sendiri gitu. Betul. Jadi uh, kenapa aku nulis buku ini? Jujur, pingin apa ya? Pingin melepaskan isi hati aku sebagai anak muda gitu, dan pengennya sih ya bisa memotivasi orang-orang supaya lebih mensyukur hidup gitu dengan bahagia versi masing-masing gitu. Jadi ya ini buat kalangan remaja, bisa buat kalangan mungkin di usia 25 ke atas bisa gitu, karena aku ngerasa nulis buku ini ya tujuannya bukan cuma untuk membangkitkan semangat generasi muda gitu, tapi untuk semua kalangan, untuk kamu, semua orang berhak bahagia gitu. Betul, bener sih aku setuju sama yang Tisa bilang karena emang di saat-saat pandemi kayak gini emang orang lagi pada ini sih, lagi sedih, lagi banyak Aku masalah izin minum dalam ya kak, hidupnya. Iya, izin boleh minum boleh. sambil. Jadi emang sih di saat kayak gini tuh orang lagi banyak masalah, lagi sedih, banyak cobaan dalam hidupnya. Jadi buku ini tuh kita bikin bukan untuk menggurui ya, tapi siapa tahu bisa memberi sedikit motivasi atau semangat hidup lah seenggaknya supaya setelah baca buku yang Tisa bikin ini orang-orang bisa semangat lagi buat memulai aktivitasnya kayak gitu. Ya, setuju, setuju, Nah, setuju banget. benar-benar kayak gitu. Karena kalau menurut aku belajar itu kan nggak memandang umur ya, mau Tisa umurnya baru 18 atau 19, tapi kalau emang kita sama-sama belajar kenapa enggak gitu, sama-sama tumbuh bareng kayak gitu. Ya, setuju, Betul, betul. setuju kak. Nah, ini kan mungkin banyak juga yang belum tahu kalau tulisan kamu ini ada beberapa yang diambil dari tweet kan. Ada potongan-potongan tweet yang emang kita kembangin lagi dari tweet itu. Nah, kamu ini sebenarnya sejak nge-tweet itu karena apa sih basic awal suka nge-tweet itu? Karena emang galau, apa emang gabut aja gitu makanya bisa kepikiran bikin quotes-quotes kayak gitu di Twitter? Ya bisa jadi gitu, bisa jadi pada saat galau, bisa jadi pada saat gabut gitu, karena aku ngerasa apa ya, setelah kita melepaskan apa yang kita pikirkan gitu ke orang banyak gitu dengan nge-tweet, kayak plong aja gitu kak. Dan Hmm, yang aku tulis juga sebagai keresahan-keresahan gitu, keresahan-keresahan aku sebagai generasi muda gitu, terhadap percintaan, mungkin terhadap sahabat, terhadap keluarga, terhadap pertemanan, sosial media atau apapun itu akan aku kembangkan gitu di dalam sebuah tulisan. Jadi lebih ke curcol sih sebenarnya, curcol as a teenager gitu. Nah ya aku setuju tuh kalau yang kamu bilang ketika kita lagi galau, ketika lagi resah, ketika dilempar entah ke media manapun jadi kayak plong bener. Enak ya rasanya Iya, tuh. Kayak lega iya gitu benar-benar. perasaan. Iya, Benar-benar. setuju. Tapi emang perlu sih sesekali kayak gitu daripada kita pendem-pendem malah jadi penyakit atau gimana kan. Lebih baik di Lepas. share aja gitu. Lepas aja benar. Yap, Setuju, setuju. setuju.
Jadi kalau inspirasinya itu dari kegalauan ya, dari keresahan sehari-hari aja ya. Sebagai Iya, Tisa sebagai anak muda, entah itu yep, pertemanan atau keluarga dan lain-lain kayak gitu kan. yep, setuju. Betul betul. Terus kalau kita balik lagi sedikit bahas judul. Tadi kan kita judul buku kamu tuh untuk kamu yang berhak bahagia. Nah, kemarin aku juga lihat live Instagram kamu bareng Sidul bahas tentang Hmm. definisi bahagia. Apa benar definisi bahagia Tisa itu sesederhana cuma makan Indomie di puncak bareng sama doi? Aduh. eh Sebenarnya hampir ke arah sana, karena yang tadi aku udah bilang, bahagia itu hanya kita kita sendiri yang bisa nentuin gitu. Dan aku Hmm, ngerasa kadar bahagia itu cuma kita sendiri yang bisa ngukur gitu. Dan kita nggak bisa memaksakan diri kita untuk bahagia ketika memang keadaannya ya yang nggak menuntut kita untuk ke arah sana gitu. Jadi misalnya kayak cuma duduk-duduk bengong di depannya, kayak ada pohon-pohon gitu doang, tapi kita ngerasa udah nyaman, bahagia, seneng, itu aku rasa itu udah cukup gitu. Jadi sesuai hmm. diri kita masing-masing, ketika kita bisa mensyukuri apa yang sudah dikasih sama Tuhan yang Maha Esa, aku rasa ya itu udah mendefinisikan kata bahagia ya gitu. Nah, aku Benar suka nggak Mbak? suka bang, Tuh kata aku Mbak Ira, iya. suka banget sama kata-kata kamu. Aku setuju. Kamu bilang definisi bahagia atau standar bahagia tuh nggak bisa diukur sama orang lain. Jadi iya sih, bener juga sih. Mau kamu bilang cuma makan Indomie dan duduk-duduk di pinggir gitu udah bahagia ya, itu hak hak orang kan ya, hak Iya, kamu iya, gitu. Karena standar iya. bahagia kita ya kita yang nentuin. Bener-bener setuju. Iya, makanya kadang-kadang, tapi yang salah adalah ketika kita Ah, bahagia di atas penderitaan orang lain gitu. Ketika waduh, nggak kita boleh tuh, itu nggak boleh. nggak Jadi, boleh. nah makanya ini yang cukup aneh. Bahagia itu kan diukur dari diri kita masing-masing kan gitu. Kita sendiri yang bisa nentuin. Tapi ketika kita bisa bahagia melihat orang orang melarat, maksudnya orang-orang sedih, itu yang Hmm, harus dipikirin. Itu harus berarti dipertanyakan ya. itu harus dipertanyakan loh. Kenapa Mm-mm. kita bisa bahagia gitu? Jangan-jangan dia psikopat. Itu tuh yang salah gitu. Iya, Kita itu salah bahagia, nggak boleh. kita bahagia melihat orang bahagia, hidup kita tenang. Tapi kita tidak bahagia melihat orang bahagia, hidup akan tidak tenang gitu. Itu juga ada di bukunya kalau nggak salah. Iya dong. Makanya kalau orang ngeliat orang bahagia tuh udah bahagia aja guys. Jadi ini teman-teman, tanpa kalian sadarin nih dari tadi Tisa ngomong tuh udah kayak ada beberapa yang terucap tuh kayak quotes gitu. Jadi emang spontan aja Tisa itu bikin quotes. Kayak sekarang nih, dia ngomong tiba-tiba dapat satu buah quotes. Emang keren sih anak Amin. saat. Amin kak. Amin Habisnya amin. suasananya mendukung aku untuk bikin quote kak. Iya, di sana lagi ini nggak, lagi mendung nggak? Di sini soalnya mendung banget. Iya, ya standar sih kak, jam 4 Sama ya. jam 4-an udah mulai mendung sih kayaknya. Betul betul betul. Dingin. Next. Oke oke. Next.